Assalamualaikum. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, di video sebelumnya aku udah bahas tentang konjungsi. Sekarang aku bakal bahas tentang imbuhan. Nah, keduanya ini aku ambil dari Panduan Umum Bahasa Indonesia atau PUEBI. Nah, nanti di sela-sela videonya bakal aku kasih link yang berisi rangkuman-rangkuman sama tips-tips tentang materi yang aku kasih hari ini. Jadi, submateri yang bakal kita bahas tuh pertama ada awalan atau prefix, itu ada perubahan bentuknya. Lalu ada awalan atau prefix, itu makna dari imbuhannya. Kemudian ada akhiran atau sufiks, dan ada awalan dan akhiran atau konfiks. Awalan atau prefix, perubahan bentuknya. Sini aku langsung contoh-contohnya aja. Kalau kalian mau lebih lengkap, ada di catatan drive PDF-nya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau dia A, dia tetap mengambil, tidak ada perubahan. Hancur juga penghancur. Nah, tapi kita bisa perhatikan di sini K, di sini dia melebur atau luluh, jadi mengalah. Jadi bukan mengkalah, tapi mengalah. Kemudian ada kirim, itu jadi pengirim. Nah, kalau C, cukur, itu mengnya menjadi N, mencukur. Curi juga jadi pencuri. Lalu di sini ada T, tuduh. Nah, T ini dia juga melebur, jadi menuduh. Jadi bukan mentuduh. Kemudian takut juga penakut, bukan pentakut. Jadi T-nya hilang. Kemudian ada tertawa, mentertawakan. Kenapa di sini T di sini luluh, tapi T di sini nggak luluh? Karena kata dasarnya adalah tawa. Dan kalau ada ter di sebelumnya, ada elemen er di sini, maka dia tidak luluh. Jadi tetap mentertawakan. Nah, kalau siksa ini jadi penyiksa, S-nya juga luluh. Kemudian sama sontek, jadi bukan mencontek ya, tapi menyontek. Karena kata dasarnya sontek, bukan contek. Setuju, penyetujuan. Nah, P juga dia melebur, peduli, jadi memedulikan. Bukan mempedulikan atau mempedulikan, tapi memedulikan. Lalu pukul, itu jadi pemukul atau memukul. Pertegas, jadi mempertegas. Nah, ini sama, dia ada elemen er-nya. Kemudian dia juga di sini kata dasarnya tegas, bukan pertegas. Jadi dia nggak luluh, jadi tetap mempertegas. Kemudian ada persatu, pemersatu. Nah, ini beda ya. Kalau dari meng itu ketemu per, dia nggak luluh. Tapi kalau peng ketemu per, itu jadi luluh dia, pemersatu. Nah, kemudian ini punya. Nah, di sini kan P luluh ya. Tapi kok di sini nggak luluh? Karena dia pengecualian. Jadi tetap mempunyai, bukan mempunyai. Ada beberapa pengecualian, nanti di akhir aku kasih tahu. Kemudian protes, pemrotes. Jadi seperti ini kan dia kalau peng dia jadi luluh. Kemudian scores, menskors. Nah, jadi umumnya itu kalau satu suku kata itu dia meng sama peng. Tik, pengetik sama mengetik. Itu bukan ketik ya, tapi dari tik, mengetik. Kemudian ada cat, mengecat. Nah, tapi scores kenapa bukan mengeskors? Karena setelah S-nya ini merupakan konsonan K, bukan huruf vokal. Jadi dia tetap jadi menskors. Kemudian ada juga beberapa pengecualian, itu memerkarakan, itu bukan memperkarakan ya, tapi
memerkarakan, karena kata dasarnya perkara. Kemudian ada mempelajari, itu juga bukan memelajari tapi mempelajari. Itu beberapa pengecualian. Jadi P-nya tidak luluh. Ada yang tahu kenapa? Coba tulis di kolom komentar. Nah, di sini tadi kan ada yang luluh, ada yang enggak ya. Nah, itu aturannya seperti ini simpelnya. Jadi ada namanya aturan KPTS. Jadi imbuhannya bakal melebur jika huruf K, P, T, dan S merupakan huruf vokal. Nah, jadi setelah hurufnya ini itu vokal. Jadi di sini kan setelah K ada huruf A. Jadi dia luluh. Jadi mengabarkan. Kemudian sa, menyapu. Pengabaran, penyapu. Nah, ini juga ada A, jadi dia luluh, melebur, memadamkan, menukarkan, jadi bukan mentukarkan atau petukarkan atau pentukarkan, jadi dia luluh. Nah, kemudian imbuhan me bertemu kata dasar berawalan P yang diikuti konsonan. Perhatikan ya, konsonan ya, maka dia tidak luluh. Sini protes, memprotes, bukan memprotes, tapi untuk P tetap luluh, pemrotesan. Prakarsa, memprakarsakan, pemrakarsa. Nah, dia luluh, tapi dia enggak, dia luluh. Nah, tadi yang udah aku bilang, pengecualian punya itu mempunyai. Jadi walaupun setelah dia vokal, itu tetap mempunyai, karena ini lebih mudah pengucapannya dan sudah menjadi kebiasaan. Jadi sudah sebagai pengecualian. Kemudian untuk awalan ber ini berfungsi membentuk kata kerja aktif. Jadi awalan ber menjadi be jika kata dasar memiliki bunyi R atau ER pada suku pertamanya. Perhatikan ya, harus suku pertamanya. Dan aturan ini berlaku juga untuk jadi te. Nah, di sini ada runding, berunding. Jadi R-nya nggak dua ya, tetap satu. Berunding, bukan berunding. Serta, beserta. Kemudian cermin, becermin. Ayo, siapa yang sering ngira bercermin? Renang, berenang. Kerja, bekerja, bukan bekerja. Terbang juga bukan berterbangan, tapi beterbangan. Kemudian cerai. Nah, kenapa di sini ber? Ayo, kenapa? Nah, jadi karena di sini adalah suku pertama. Sementara ini bukan ER dalam suku pertama, tapi suku pertamanya adalah ce dan rai, suku keduanya. Nah, jadi R ini udah termasuk dalam suku kedua, maka imbuhan bernya tetap dalam bentuk bercerai, berjerawat. Jadi bukan bejerawat walaupun dia ada R-nya. Kemudian awalan ber menjadi bel, ini cuma satu pada kata dasar ajar, itu belajar. Kemudian awal ber tidak berubah selain dua kaidah sebelumnya, jadi tetap ber. Nah, ini link catatannya, bisa kalian scan. Nggak cuma satu ya, nanti ada lagi beberapa link setelahnya. Ada part-part selanjutnya. Ini isinya tentang perubahan makna. Lalu kita ke awal prefiks. Langsung kalian baca aja di materi yang sebelumnya. Jadi yang itu melakukan suatu pekerjaan, menulis, menari, melompat, berarti dia melakukan pekerjaan tulis atau nari atau lompat. Kemudian ada membentuk atau menjadikan sesuatu, mengeras, membusuk, jadi sesuatunya itu jadi busuk, seperti itu. Ini adalah mengerjakan sesuatu dengan alat. Nah, ini mencangkul dengan cangkul, mengunci dengan kunci, seperti itu. Kemudian dalam keadaan sebagai,
Nah, jadi ini tuh sering juga dipakai membujang. Berarti seseorang itu dalam keadaan seorang bujang, sebagai bujang. Menduda berarti dia lagi sebagai duda, seperti itu. Kemudian ada mencari, mengumpulkan sesuatu. Nah, ini mendamar atau merotan. Mendamar itu berarti dia lagi mengumpulkan damar. Merotan berarti dia lagi mengumpulkan rotan, seperti itu. Kemudian ada menyatakan perasaan. Mengiba. Kemudian ada mengarang, mengadah, meringis. Jadi dia lagi meringis berarti perasaan dia sedang sakit, seperti itu. Kemudian ada menuju ke suatu tempat. Menepi berarti dia menuju ke tepi. Mendarat menuju ke darat. Mengangkasa menuju ke angkasa. Lalu memperingati atau menyatakan peristiwa. Merenung. Jadi kalau orang tuh lagi merenung berarti dia lagi, artinya maknanya adalah dia sedang menyatakan peristiwa atau mengingat suatu peristiwa. Arti dari menyatakan orang atau suatu hal. Pengirim, pengawas. Nah, ini kan orang sebagai orang yang mengirimkan disebut pengirim, orang yang mengawas sih disebut pengawas. Kemudian menyatakan profesi seseorang. Penyanyi, pelaut, pengamen. Berarti penyanyi profesinya adalah bernyanyi, pengamen profesinya adalah pengamen, seperti itu. Menyatakan alat. Penggaris, pengeras, pengait. Nah, fungsinya pengait apa? Mengaitkan, seperti itu. Lalu menyatakan sifat. Penakut, pemarah, penyayang. Jadi sifat yang melekat pada diri seorang itu pakai pen. Jadi seorang yang sifatnya memiliki sifat takut maka disebut penakut. Menyatakan sebab. Wangi, penyedap, pengawet. Lalu menyatakan sebuah keadaan. Terawat itu berarti suatu keadaan suatu benda atau sesuatu itu terawat, seperti itu. Karena dia dirawat jadi keadaannya terawat. Menyatakan tingkatan. Terpandai, terkecil. Kondisi sesuatu. Jadi sesuatu itu terbaca atau enggak, tertulis. Kalau terbaca berarti kondisinya bisa dibaca. Menyatakan perbuatan tidak disengaja. Nah, ini terinjak. Jadi nggak sengaja. Kalau sesuatu itu terinjak, nggak sengaja kalau diinjak sama seseorang itu terinjak. Menyatakan keadaan tiba-tiba. Terbangun, teringat. Jadi lagi tidur tiba-tiba bangun itu disebutnya terbangun. Jadi kalau terbangun itu artinya tiba-tiba ya. Menyatakan subjek atau pelaku. Tersangka, terduga. Ini kata dasarnya duga. Jadi kalau dia diduga maka dia disebut terduga. Nah, dia disangka disebut tersangka. Dan ada imbuhan di. Sesuatu yang dikenai tindakan. Dibeli, dimakan, dijual. Jadi sesuatu itu dikenai tindakan beli, jadi dibeli. Lalu sesuatu yang dikenai dengan alat. Contohnya digunting, dipalu. Nah, ini dengan alat gunting sama dengan alat palu. Sesuatu yang dijadikan sesuatu berbeda. Jadi awalnya apa, lalu jadi apa, itu disebut digulai, disambal. Jadi cabai jadi sambal itu disebut disambal gitu. Sesuatu yang diberi atau dilengkapi, dicat, dipagari. Nah, buat kalian yang masih bingung bagaimana penulisan di itu dipisah atau disatukan, nah kalian bisa lihat ada di linknya, nanti aku kasih di akhir. Di sela-sela videonya ada link yang isinya bonus tips. Kayaknya aku masukin di scan QR code-nya deh. Nah, ini linknya. Ini tadi udah materi semua yang udah aku jelasin sebelumnya. Ada 4 part dan 4 file. Lalu kita ke materi akhiran atau sufiks. Nah, jadi akhiran tuh ada an, i, sama kan. Nah, ini merupakan contoh-contohnya dan fungsi-fungsinya. Jadi menyatakan tempat, jalanan, berarti tempatnya di jalan. An ini imbuhan tempat jalanan. Lapang, lapangan. Kemudian menyerupai, rumah-rumahan. Ini berarti sesuatu yang menyerupai rumah. Menyatakan alat, timbangan.
berarti sesuatu alat yang fungsinya untuk menimbang. Menyatakan bagian, bulanan, harian. Menyatakan hal atau objek tertentu, lukisan, tembakan, banyak ya. Menyatakan himpunan atau keseluruhan, daratan, lautan. Berarti kalau udah daratan ini berarti seluruh darat yang ada di muka bumi ini daratan. Kemudian imbuhan i mengubah makna menjadi kata perintah. Cabuti, lengkapi. Jadi kan awalnya cabut, setelah tambahkan i itu menjadi perintah. Lengkapi kalimat berikut ini, berarti kita disuruh untuk melengkapi kalimat itu, seperti itu. Kemudian imbuhan kan itu juga memiliki makna menjadi kata perintah. Dengarkan cerita berikut ini, berarti kita disuruh mendengar cerita yang akan dibacakan. Panaskan, berarti kita disuruh memanaskan sesuatu. Nah, kata dengan huruf K di akhir, jika ditambahkan dengan imbuhan kan, maka hurufnya akan ditulis 2 kali. Tembakan, perhatikan di sini. Tunjukkan, gitu. K-nya 2 ya. Awalan akhiran konfiks. Ada 5 jenis konfiks. Itu yang pertama ada kean, lalu ada pengan, peran, beran, sama senya. Ini contoh-contohnya. Sifat kelembutan, berarti memiliki sifat lembut. Kemudian keadaan, kedinginan, berarti saat itu sedang merasa dingin, keadaannya sedang dingin. Perbuatan tak disengaja, ketiduran, jadi dia tidak sengaja tidur. Bisa juga tertidur ya, sama. Menunjukkan makna tertentu, menunjukkan makna terlalu, kebesaran, berarti terlalu besar. Menunjukkan makna agak atau menyerupai, kekanak-kanakan, berarti ini seseorang yang menyerupai anak-anak atau agak seperti anak-anak. Menunjukkan daerah, kedaulatan. Ada kalimat pasif, kelihatan. Ada imbuhan pengan, makna cara, pengiriman, pembibitan. Kemudian ada menunjukkan makna tempat, pelabuhan, tempat untuk berlabuh. Menunjukkan makna perihal, pembuatan. Imbuhan peran menunjukkan makna cara, pergaulan. Makna tempat, permukiman. Ini ada menunjukkan makna hal, perubahan. Nah, ada imbuhan beran menunjukkan makna saling berpelukan, berarti kedua orang saling berpelukan, saling pelukan. Tapi salingnya itu sebenarnya nggak perlu kalian tulis lagi karena berpelukan itu udah berarti saling pelukan gitu. Menunjukkan perbuatan banyak subjek, berlarian. Nah, kalau berlarian ini nggak perlu kalian terangin lagi kalau segerombolan orang berlarian. Jika kalian bilang berlarian tuh udah cukup untuk menunjukkan kalau itu banyak orang. Menunjukkan perbuatan berulang, bertetesan. Jadi kalau kalian mau suatu kalimat lebih efektif, kalian nggak perlu bilang bertetesan terus-menerus, karena bertetesan itu berarti udah terus-menerus. Ada imbuhan senya, tingkatan, sebaik-baiknya, berarti ini tingkatannya paling atas, yang paling baik. Menunjukkan waktu setibanya, jadi waktu saat dia tiba itu setibanya. Nah, ini tadi kan aku udah bahas tentang sufiks sama konfiks. Di sini ada materi PDF-nya, bisa juga kalian scan QR code-nya. Kayaknya tipsnya ada di yang QR code-nya. Nah, aku punya kuis nih. Coba kalian bahas di kolom komentar. Nanti bakal aku komenin di kolom komentar juga. Nah, di sini kita punya peninju sama petinju. Ini ada pencinta sama pecinta. Yang mana sih menurut kalian yang benar? Atau dua-duanya salah? Atau dua-duanya benar? Nah, coba yang mana yang benar dan apa penyebabnya? Dan video ini bakal lanjut ke part 2. Jangan lupa nonton yang part 2-nya ya. Karena di situ lebih ke tips-tips tentang imbuhan dan beberapa kesalahan-kesalahan
yang sering kita temuin juga. Nah, ini tentang link PPT-nya. Kalau kalian mau PPT di sini. Bye-bye, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video dari aku. See you on the next video.